Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Saya lagi masih belum semangat. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Oke, baik. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masuk di pembelajaran kedua, yaitu pendidikan Pancasila. Materi tentang menghargai keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia. Nah, untuk bab pertama ini ya, tujuan kita nanti pembelajarannya adalah pertama menjelaskan cara menghargai keragaman suku bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua menjelaskan cara menghargai keragaman budaya di Indonesia. Dan yang ketiga menceritakan dampak keragaman di lingkungan sekitar. Nah, yang pertama cara menghargai keragaman suku bangsa di Indonesia. Baik, Indonesia memiliki beragam suku bangsa, budaya, dan agama. Suku bangsa adalah kelompok masyarakat dengan ciri dan budaya yang sama. Ada ratusan suku bangsa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Nah, ini pohon apa ini? Pohon apa? Pohon beringin sebagai simbol sila ketiga Pancasila. Masih ingat bunyinya sila ketiga Pancasila? Apa bunyinya? Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Indonesia. Jadi itu menggambarkan persatuan dalam keragaman di Indonesia. Baik. Nah, bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Apa artinya? Artinya adalah bangsa Indonesia itu terdiri atas beragam suku, bangsa, agama, ras, ya, dan budaya. Agar keragaman itu tidak menjadi sumber perpecahan, bangsa Indonesia harus apa? Bersatu. Nah, sikap saling menghargai dan menghormati dalam keragaman suku bangsa dapat kita terapkan di rumah, di sekolah, dan di lingkungan. Nah, ini kita lihat ada foto keluarga ya. Berikut adalah contoh tindakan saling menghargai dan menghormati dalam keragaman suku bangsa. Yang pertama, mensyukuri perbedaan suku bangsa orang tua. Jadi kita itu harus mensyukuri perbedaan suku bangsa kedua orang tua. Kita dapat mempelajari adat istiadat yang berbeda-beda. Pengetahuan dan pengalaman kita tentang adat istiadat suku bangsa pun juga semakin banyak. Yang kedua, menerapkan sikap tolong menolong dengan tetangga. Nah, di situ gambarnya sedang apa sih? Coba tetangganya apa? Membantu tetangga yang apa? Sedang sakit, yang mengalami musibah, yang kesusahan ya. Jadi kita dalam bermasyarakat juga saling menolong. Tetangga merupakan orang yang tinggal paling dekat dengan kita. Saat kita membutuhkan pertolongan, tetangga adalah orang yang pertama kali dapat membantu. Namun, tetangga dapat berbeda suku dengan kita. Perbedaan tersebut bukanlah penghalang bagi kita untuk menjaga hubungan baik dengan tetangga. Nah, ini gambarnya sedang apa ya? Bermain sendirian bersama-sama. Sama-sama. Bermain bersama semua teman tanpa memandang suku bangsanya. Nah, kita contohnya ini ya, di rumah kita di kelas 4 ini, apabila kita punya teman ya, mungkin mempunyai karakter yang berbeda dengan kita, ada yang
seperti Fajar itu, ada yang kurus seperti siapa ini? Nah, kemudian ada yang berambut lurus ya, dan macam-macam ya. Maka kita juga harus saling apa? Saling apa? Saling berteman, saling menghormati, menghargai ya, apapun ya. Apalagi kalau kita berbeda agama, ya, berbeda suku, misalnya Fajar dari Papua, ya, kita harus tetap apa? Menghargai ya, menghormati. Ya. Kita harus saling menyayangi dan menghormati dengan semua teman tanpa membeda-bedakan. Nah, yang keempat, menjaga ketertiban saat tetangga mengadakan acara adat. Nah, apabila ada tetangga yang mengadakan acara bersama keluarga besar menggunakan adat sukunya, kita harus menghormatinya. Kita juga harus ikut menjaga ketenangan dan ketertiban di sekitar rumah tangga tersebut. Dan yang lebih penting, kita juga harus apa? Membantu ya sebisanya. Nah, yang kedua, cara menghargai keragaman budaya di Indonesia. Budaya adalah adat istiadat yang dimiliki suatu suku bangsa yang menjadi ciri khas suku bangsa tersebut. Budaya diwariskan secara turun-temurun dari zaman nenek moyang hingga generasi saat ini. Budaya setiap suku bangsa berbeda-beda. Budaya di Indonesia dapat berupa bahasa. Nah, kalau kita tinggal di Jawa Timur menggunakan bahasa apa kesehari-hari? Bahasa apa? Bahasa Jawa. Kalau bahasa nasional kita apa? Bahasa Indonesia. Jadi budaya di Indonesia itu bahasa, lagu, kemudian ada alat musik, pakaian, senjata, tarian, dan rumah adat. Nah, berikutnya keragaman bahasa daerah dan cara menghargainya. Bahasa daerah adalah bahasa yang digunakan oleh suatu suku bangsa. Bahasa daerah digunakan sebagai alat komunikasi atau bahasa percakapan sehari-hari masyarakat. Indonesia memiliki ratusan jenis bahasa daerah. Agar masyarakat daerah dapat berkomunikasi dengan baik, ada bahasa yang dapat dimengerti oleh semua orang. Bahasa itu disebut bahasa persatuan. Apa bahasa persatuan kita? Apa? Bahasa Indonesia. Jika kita kebetulan bertemu dengan orang Aceh, tentunya kalau kita bertemu dengan orang Aceh, maka bahasa daerahnya sama atau beda? Beda atau sama? Bila kita bertemu dengan orang Bali, nah, bahasa daerahnya sama nggak dengan kita? Beda. Maka sebagai pemersatu ada namanya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Berikut contoh cara menghargai keragaman bahasa daerah. Nah, yang A, meminta teman mengajari bahasa daerahnya. Kita memiliki teman dari daerah lain, bahasa kita dan teman berbeda. Kita sebaiknya menghargainya. Kita dan teman juga dapat saling mempelajari bahasa daerah masing-masing. Nah, ini contohnya di dialog dalam ini. Apa bahasa Bima? Untuk mengatakan saya berasal dari Bima. Nah, yang berambut keriting ini ya, kulitnya agak gelap, maka menjawab Madan Daun Lucu. Nah, ini adalah bahasa daerah Bima ya. Bahasa daerah Bima. Yang ketiga, berbicara dengan teman berbeda suku menggunakan bahasa Indonesia. Ketika kita berbicara dengan teman, saudara, atau orang yang
baru dikenal di daerah lain, kita sebaiknya berbicara menggunakan bahasa Indonesia. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar semua orang dapat memahami hal yang kita bicarakan. Di sekolah pun guru mengajar menggunakan bahasa Indonesia. Nah, seperti saat ini, kalau aku sedang menyampaikan materi, maka menggunakan bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan yang wajib dikuasai oleh bangsa Indonesia. Nah, keragaman lagu daerah dan cara menghargainya. Lagu daerah adalah lagu khas dari suatu daerah. Lagu daerah menggunakan bahasa dan dialek daerah setempat. Lagu daerah biasanya dinyanyikan saat pementasan tari, kemudian permainan tradisional, pesta rakyat, atau pertunjukan daerah. Kita harus melestarikan lagu daerah yang ada di negara kita agar tidak punah. Nah, di sini ditampilkan ada judul lagu daerah, apa namanya ini? Apa bisa? Sudah pernah atau mungkin sudah hafal belum lagu-lagu apa bisa? Mungkin di waktu TK atau di kelas 1, kelas 2. Mau nggak nyanyi bareng-bareng sama-sama? Kita lihat dulu ya. Nah, nanti nyanyi bareng-bareng. Nah, ini ampal-ampal pisang lagu daerah dari mana? Kalimantan Selatan. Yuk sama-sama ya.
lagi ke materinya yang tadi. Nah, berikut contoh tindakan dalam upaya melestarikan keragaman lagu daerah, yaitu ya tadi sudah ya memberi tepuk tangan setelah teman menyanyikan lagu daerah. Saat teman menyanyikan lagu daerahnya, kita mesti tidak mengakui bahasa daerah yang benar. Namun kita tetap harus menghargainya. Caranya dengan apa? Memberikan applause atau tepuk tangan setelah teman kita bernyanyi. Nah, tadi sudah ya kita mempelajari lagu daerah. Lain tadi ada lagu apa tadi katanya lagu apa? Dari mana tadi? Kali. Dan juga lagu apa? Selera. Nah, lagu daerah seperti Jublek-jublek suweng dan apa-apa bisa dapat dinyanyikan sambil memainkan permainan tradisional. Hal ini dilakukan agar permainan terasa semakin menyenangkan. Nah, ini kira-kira alat musik apa ya? Nah, apa namanya? Pernah memainkannya? Nah, waktu kapan memainkannya? Di mana waktu PAUD? Di TK mungkin? Di TK. Bagaimana cara memainkan angklung? Dengan cara digoyangkan diri ya. Dari apa bahannya? Dari bambu. Nah, alat musik tradisional biasanya digunakan untuk mengiringi lagu daerah setempat. Iringan musik dari alat musik tradisional membuat lagu daerah menjadi lebih indah dan menarik. Ada berbagai jenis alat musik daerah di Indonesia. Oleh sebab itu kita harus menghargai keragaman alat musik daerah. Nah, kalau angklung itu dari mana toh? Dari Jawa Barat. Nah ini berikutnya adalah contoh tindakan menghargai keragaman alat musik daerah yang dapat kita lakukan. Nah, ini jadi kita sebaiknya kalau pelajari cara memainkan alat musik tradisional. Dengan begitu kita telah membantu melestarikan alat musik tradisional Indonesia. Nah, yang kedua menguji keindahan bentuk dan suara dari alat musik tradisional. Setiap alat musik tradisional memiliki keindahan bentuk dan suara yang berbeda-beda. Iya. Nah, ngomong-ngomong, kalau dengan musik tradisional, musik daerah, kita di Madiun punya apa ya alat musik tradisional kita? Yang kemarin kita mainkan apa? Musik apa kemarin? Yang dibuat pentas kemarin musik apa? Yang ada topengnya kemarin apa? Apa namanya? Dongeng ya. Ada gamelannya, ada tendang ya. Kemudian apa? Apa kemarin? Yang bunyi krek-krek namanya apa? Orek ya. Kemudian ada kentongannya. Nah, itu juga merupakan salah satu budaya dari wilayah Madiun ya. Wilayah kita merupakan aset, yaitu aset budaya asli dari Madiun, itu seni dongeng. Kita juga harus melestarikannya. Nah, berikutnya pakaian daerah merupakan pakaian khas dari suatu daerah. Pakaian daerah digunakan saat perayaan atau upacara adat. Bahan untuk membuat pakaian daerah diambil dari hasil alat daerah setempat. Keragaman pakaian daerah merupakan kekayaan budaya bangsa yang tidak ternilai harganya. Kita harus saling menghargai keragaman pakaian daerah. Ini pakaian daerah mana ya? Dari Sumatera Barat. Nah, tindakan yang dapat kita lakukan untuk menghargai keragaman pakaian daerah antara lain: satu, memakai pakaian daerah dengan rasa bangga. Ya, kita harus bangga. Ya, pakaian daerah biasa digunakan pada pesta pernikahan atau upacara
adat. Kita harus menghargai pakaian adat yang dibuat oleh nenek moyang kita. Kita juga harus merasa bangga ketika memakai pakaian adat, walaupun pakaian tersebut bukan berasal dari daerah asal kita. Dengan begitu, kita ikut membantu melestarikan pakaian daerah Indonesia. Nah, kemarin waktu Agustusan itu adakan apa ya? Biasanya menggunakan pakaian adat di Indonesia ya. Seperti ini salah satunya pakaian Jawa ya. Kemudian dari Sumatera Barat seperti tadi ya. Nah, itu bukti bahwa di Indonesia itu beragam atau beraneka macam ya pakaian adat yang ada di Indonesia. Kalau di Jawa dengan Sumatera Barat tadi sama nggak sih pakaian adatnya? Beda atau sama? Beda atau sama aja? Beda ya. Oke. Nah, yang ditampilkan di sini ini adalah pakaian dari Betawi ya. Pakaian dari Betawi. Yang B menyimpan dan merawat pakaian daerah dengan baik ya. Batik, ulos, soket, dan tenun ikat merupakan contoh kain-kain kebanggaan bangsa kita. Kita harus ikut melestarikannya. Jika memiliki kain-kain tersebut, kita sebaiknya menyimpan serta merawatnya dengan baik. Kita dapat menyimpannya di lemari. Kita juga dapat menjemurnya secara rutin agar tidak rusak. Mencucinya pun harus dengan hati-hati agar tidak merusak bahannya. Ya. Ulos itu juga tahun kemarin kalau tidak salah dipakai oleh Pak Presiden ya untuk upacara kenegaraan. Bagus sekali mengenalkan budaya-budaya, salah satunya pakaian adat di Indonesia. Itu patut kita teruskan, kita lestarikan. Nah, setelah kita tadi mengenal pakaian-pakaian adat, ya, kemudian selanjutnya ada keragaman senjata tradisional. Nah, kira-kira ini fotonya bapak ini sama anaknya, yang bapaknya pegang alat apa yang namanya? Namanya apa? Keris ya. Jadi keris itu merupakan senjata tradisional yang biasa digunakan sebagai pelengkap pakaian daerah. Nah, senjata tradisional juga ada yang digunakan untuk berburu dan untuk peralatan sehari-hari oleh penduduk. Kita harus melestarikan keragaman senjata tradisional di Indonesia. Kita juga harus saling menghargai perbedaan senjata tradisional. Jadi di sini ada keris, di luar Jawa beda lagi ya senjata tradisionalnya. Nah, salah satunya yang ini ada di foto ini. Ini namanya badik. Jadi merupakan senjata tradisional khas dari masyarakat Bugis. Dari mana Bugis itu? Sulawesi Selatan. Nah, berikutnya mempelajari sejarah senjata tradisional daerah lain. Nah, ini di foto ini ya ada tugu ya, kemudian di atasnya ini juga ada aksesoris senjata tradisional. Ini dinamakan kujang. Apa namanya? Kujang. Kujang itu merupakan senjata tradisional khas dari Jawa Barat yang menjadi inspirasi ya sebuah tugu di kota Bogor ya. Nah, bentuknya seperti ini ya, bagus ya bentuknya kujang. Ini teringat dengan apa film yang dari televisi senjata kujang, miliknya siapa? Ya, siapa? Filmnya apa itu? Apa? Oh, bukan, yang dari Indonesia. Apa? Yang pemain yang ganteng itu loh siapa? Pemainnya. Nah, filmnya apa? Filmnya apa itu? Yang
dari Pajajaran? Apa? Apa? Siapa yang bisa? Ayo. Ini apa? Ayo. Apa? Tidak tahu. Yang punya senjata kujang. Filmnya apa itu? Prabu Siliwangi ya, namanya Prabu Siliwangi. Ya toh, masih ingat nggak? Nah, di televisi itu sebenarnya juga mengenalkan pada kita semua ya, ada sejarahnya perjuangan zaman dahulu. Nah, ini bagaimana pelajari tari tradisional dari berbagai daerah di Indonesia. Ya, ada berbagai macam tari tradisional yang dapat kita pelajari. Ya, ini salah satunya ini ada sanggar untuk latihan. Ada rumah adat. Dari mana ini? Dari Bali. Nah, mau kuis enggak ini? Ya, mau kuis enggak? Nanti kalau mau kuis yang bisa nanti akan dikasih hadiah Pak Agung yang bisa menjawab ya. Aturannya adalah angkat tangan dahulu, kemudian baru menjawab ya. Misalnya angkat tangan dahulu, misalnya Fajar, Pak Agung menyebutkan namanya, baru menjawab. Yang lainnya diam ya. Jangan menjawab apa? Berganda. Aturannya harus angkat tangan dahulu ya, baru menjawab. Yang pertama, ya, saya bacakan dulu soalnya sampai selesai. Nanti kemudian kamu angkat tangan ya. Nanti Pak Agung menunjuk salah satu dari kalian yang mau angkat tangan baru menjawab. Ya, nanti yang benar jawabannya dikasih Pak Agung hadiah. Sudah siap? Siap. Sudah siap? Siap. Masih semangat? Enggak ngantuk? Nomor 1 persiapan ya. Yang bisa angkat tangan. Indonesia adalah negara yang memiliki kebudayaan yang beragam karena memiliki A. Satu suku, B. Ribuan suku, C. Banyak undang-undang, atau D. Laut yang luas. Yang tengah ini, yang tengah. Ribuan suku. Betul atau salah? Betul ya. Jadi ini tak kasih jajan ya. Nanti buat di yang bisa kasih jajan satu aja ya. Masih mau lagi? Cepet-cepetan ya, cepet-cepetan ya. Saya bacakan soal dulu sampai selesai, angkat tangan baru menjawab ya. Saya sebutkan dulu namanya baru menjawab. Nomor 2. Bhinneka Tunggal Ika mempunyai arti A. Beragam dan selalu bersatu, B. Berbeda-beda namun tetap satu jua, C. Berbeda-beda suku namun satu kebudayaan, atau D. Keberagaman yang membawa kebahagiaan. Ajan. Apa Jan? Berbeda-beda namun tetap satu jua. Benar atau salah? Benar ya. Tepuk tangan dulu Pak Jan. Nah, tepuk tangan jadi temen-temennya, tepuk tangan dulu. Ya.
Keragaman suku bangsa dan agama di Indonesia tidak perlu dijadikan masalah. Justru merupakan salah satu A. Kekayaan bangsa, B. Kelemahan bangsa, C. Budaya luar negeri, atau D. Kebebasan. Apa? Betul atau salah kekayaan bangsa? Benar ya. Jadi suku bangsa dan agama di Indonesia tidak perlu dijadikan masalah, justru merupakan salah satu kekayaan bangsa. Ya, kasih hadiah enggak ya? Kasih hadiah ya. Nah, tadi sudah bukti, ini sekarang yang coklat ya. Selamat ya. Ya. Tepuk tangan dong. Ya. Kita menuju soal berikutnya. Bersiaplah. Salah satu penyebab banyaknya suku bangsa yang ada di Indonesia adalah A. Indonesia merupakan negara di khatulistiwa. B. Indonesia memiliki ribuan pulau. C. Indonesia memiliki penduduk yang ramah. Atau D. Indonesia memiliki lautan yang luas. Apa? B. Indonesia memiliki ribuan pulau. Tepuk tangan. Nah, mau pilih yang putih, kuning atau coklat? Ya? Coklat. Satu aja. Oke. Ya, masih berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Bisa jadi nanti satu anak dapat lebih ya. Berikutnya saya bacakan, nanti langsung dijawab boleh ya. Di bawah ini yang bukan merupakan bagian peragaman di Indonesia adalah bendera bangsa. Bendera bangsa ya, bukan apa tadi? Ini kan. Salah. Ya. Masih tahu lagi? Berikutnya. Suku terbanyak di Indonesia adalah suku berasal dari tinggal warna putih sama kuning, pilih yang mana? Kuning. Oke, kamu dapat 2 ya? Waduh, tepuk tangan. Nah, dapat 2, lumayan ya. Nanti nggak perlu beli jajan lagi. Berikutnya masih berapa ini jajannya? Masih 3 ya, masih 3 ya, yang semangat ya, masih 3. Suku-suku di bawah ini yang tidak berasal dari Pulau Kalimantan adalah A. Suku Dayak, B. Suku Minahasa, C. Suku Banjar, atau D. Suku Kutai. Mana? Salah. Ya. Suku Minahasa. Suku Minahasa. Oke. Dapat 2 ya. Yang 3 ya. Yang 3 berasal dari Pulau Kalimantan. Lainnya budaya Banjar Kutai itu dari Kalimantan. Masih 2 ya. Suku Osing dan suku Tengger berasal dari provinsi. Oke, kamu dapat berapa? 2. Tepuk tangan, sudah dapat 2 nih.
satu ya, tinggal satu. Ya cepet-cepetan, tinggal satu. Gaya. Oh ini sudah beda materi. Ya sudah, ini kan beda materi. Guys, satu yang bisa angkat tangan ya, kamu menjawab. Suku Betawi berasal dari krik 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 krik. Betawi, Pak. Ya. Sulawesi. Saya katakan suku Sunda berasal dari. Oke, ya tepuk tangan. Ya, ya. Ini karena jamnya sudah